Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andre Hanggawangsa. NIM saya 4151800198. Jam kelas saya jam setengah 10 sampai jam 12.45. Dosen saya Pak Suhendi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menerangkan ulang tentang pembahasan soal UAS yang akan menjadikan pembahasan ini sebagai nilai perbaikan dalam mata kuliah ini. Sebelumnya mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Nah, pada UAS ini ada 3 soal di mana mahasiswa menjelaskan dan mampu memahami tentang metode pengembangan software berbasis Agile secara mandiri. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini pada soal pertama saya disuruh menentukan apa proyek yang akan dibuat dengan menerapkan Agile Software Development dan modelnya. Nah, seperti contohnya Scrum, Extreme Programming, dan DSDM. Dimana di sini sebenarnya saya kemarin hanya membuat satu model saja, yaitu model Scrum, tetapi ditanya untuk kedua model tersebut, jadi saya menentukan proyek dalam membuat aplikasi berbasis web, tepatnya tentang web sistem informasi dalam bidang jasa perjasaan. Nah, apa sih bidang perjasaannya? Bisa aja relatif, bisa jasa reparasi elektronik, bisa jasa tukang jahit, atau tailor shop, barbershop juga bisa. Pokoknya di sini aplikasinya bergelut di dalam bidang jasa. Oke, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap segala prosesnya dari 3 metode ini, yaitu yang pertama yang saya gunakan ialah dalam metode Scrum. Di sini tahap pertama ialah saya mencari atau menentukan anggota tim dengan role-nya masing-masing. Di sini saya mencari tim mulai dari manajer projectnya, analisnya, desainer, dan programmernya. Sesudah kita menentukan tim, yang kedua ialah menentukan durasi setiap sprintnya. Nah, ini menentukan durasi setiap sprintnya tergantung pada kesusahan yang ada di setiap backlognya ya. Jadi di sini saya dalam project saya sprint ini dibuat totalnya menjadi 4 sprint dengan durasi setiap sprintnya ialah 7 hari. Nah, totalnya jadi 4 sprint itu ada 4 minggu. Nah, yang ketiga menentukan role Scrum Master. Di sini tahap ini menentukan role Scrum Master yang bertujuan sebagai pemimpin dari pemimpin dari project ini, yang mengatur atau penjadwalan dan komunikasi antara usernya. Nah, di sini saya menentukan di sini saya menunjukkan bahwa Scrum Masternya ialah manager project ditunjuk sebagai Scrum Master. Nah, selanjutnya adalah menentukan product owner atau product user. Nah, di sini saya sudah mencari product ownernya, di mana di sini product ownernya adalah tukang jahit lokal yang di sekitar tempat saya. Di sini pemilik tailor shop ini sebagai product ownernya. Oke. Selanjutnya adalah membuat backlog awal. Membuat backlog itu ialah keinginan dari product owner yang disampaikan melalui step story. Nah, yang disampaikan
dari step story ke manager ke master scrum. Nah, di sini story yang saya dapatkan ialah yang satu pertama adalah program yang interaktif, di mana sebagai user dan admin bisa saling mempunyai bisa saling berinteraksi dalam bentuk komunikasi virtual atau chatting. Nah, selanjutnya programnya yang user friendly, di mana sebagai user aplikasi diminta mempunyai sistem operasi yang simple dan tidak kompleks. Selanjutnya programnya yang efisien. Nah, sebagai user dan admin, aplikasi diminta menyediakan fitur di mana membuahkan hasil yang efisien. Contohnya, pada setiap menu-menu yang ada terdapat menu konsultasi, review, dan saran. Yang terakhir adalah programnya yang menarik. Nah, di sini sebagai user, aplikasi diminta memiliki desain yang lebih menarik dan tidak mediocre atau biasanya yang tidak biasa saja. Oke, selanjutnya pada tahap selanjutnya adalah melaksanakan step sprint yang ada. Nah, anggota dari tim Scrum melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang ada pada sprint, seperti pertemuan Scrum harian, rapat perencanaan, planning and evaluate, dan membuat desain diagram, melakukan tahapan coding, dan melakukan testing manual dan otomatis, melakukan review sprint, dan rapat retrospektif, di mana di sini rapat retrospektif ini bertujuan dalam menentukan lanjutan atau akhiran dari proses sprint, di mana project kami totalnya sampai 4 sprint. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah menutup arus sprint dan mulai ke sprint berikutnya kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah diakhiri tahap projectnya dan sudah bisa dioperasikan, sudah bisa dipasarkan. Nah, di sini pada tahap terakhir ini di garis bawahi ini setelah melakukan rapat retrospektif, Master Scrum menentukan proses sprint dilanjutkan ke sprint selanjutnya atau tidak. Nah, itu adalah tahap-tahap dalam proses Scrum. Selanjutnya, tahap-tahap pada proses XP. Nah, di mana proses XP ini dikarenakan saya tidak mengoperasikan metode XP ini, ya saya jelaskan saja secara singkat bagaimana tahap-tahapnya jika ingin mengimplementasikannya. Yang pertama adalah yang pasti planning dulu. Planning tim dan customer atau di dalam Scrum tadi bisa disebutkan product owner ini bekerja sama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya. Diputuskan sebagai untuk rilis berikutnya, sebagai software increment berikutnya untuk dibangun oleh XP team tadi. Nah, di dalam group story ini story yang dengan value tertinggi akan dipindahkan ke jadwal awal dan diimplementasikan pertama kali. Contohnya di sini pada membuat program yang lebih menarik dengan menu-menu konsultasi, review, saran, dan konsultasi, review, dan saran itu. Nah, ini dilakukan pada jadwal awal
dikarenakan ini dengan memiliki value atau nilai yang sangat tinggi bagi produk owner ini. Yang kedua, story yang memiliki resiko tertinggi akan diimplementasikan terlebih dahulu. Setelah project pertama dirilis dan disampaikan ke product owner, XP team akan memperhitungkan kecepatan project. Nah, selama perkembangan development ini, customer dapat menambah story, merubah value, dan membagi story atau menghapusnya. Selanjutnya ialah desain, dimana pada proses ini desain akan dibuatkan CRC card, dimana CRC card ini berfungsi untuk mengenali dan mengatur objek oriented class yang sesuai dengan software increment yang ada. Setelah dibuat desainnya, lalu kita melakukan coding. Nah, sebelum membuat membuat kode pemrograman ini, lebih baik membuat unit unit tesnya setiap story untuk dimasukkan ke dalam software increment. Nah, setelah dimasukkan ke dalam software increment, tim XP menyarankan agar 2 orang bekerja bersama pada satu komputer atau workstation. Nah, dimana untuk membuat kode dari satu story, dimana di sini namanya pair programming, untuk menyediakan real time problem solving dan jaminan real time quality. Nah, setelah dilakukannya pair programming, kodenya diintegrasikan dengan dengan hasil kerja lainnya atau disebutnya continuous integration. Nah, tahap akhir ialah tahap testing. Nah, pada tahap testing ini, unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan pada setiap hari. Nah, customer test atau acceptance test dilakukan oleh customer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistemnya. Nah, acceptance test diperoleh dari customer stories yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari software release. Pada tahap DSDM, di sini pertama kali sebelum melakukan project, kandidat project harus diidentifikasi dan pembiayaan project harus terpenuhi dan jaminan proyek harus dipastikan. Nah, penanganan hal-hal tersebut ini pada tahap ini agar menghindari masalah pada kemudian harinya. Nah, siklus hidup yang kedua adalah menentukan siklus hidup project, di mana ini adalah inti dari DSDM. Nah, siklus hidup project ini terdiri dari 5 sub tahap, yaitu yang pertama adalah studi kelayakan, yang kedua adalah studi bisnis, yang ketiga ada perulangan model fungsional, dan keempat ada perulangan perancangan dan pembuatan, dan kelima ada penerapan. Lalu setelah bagian siklus hidup project sudah selesai, bagian terakhir adalah memastikan sistem ini berjalan secara efektif dan efisien. Nah, hal ini diwujudkan dengan perawatan, peningkatan, dan perbaikan sesuai prinsip-prinsip DSDM. Nah, perawatan dapat dilihat sebagai usaha meneruskan pengembangan berdasarkan sifat alami DSDM, yaitu perulangan dan pertambahan. Selanjutnya adalah pembahasan nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini, saya akan menjelaskan tools-tools yang digunakan pada ketiga metode ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tool Scrum. Nah, di mana di sini pada metode Scrum ini saya menggunakan tools Trello,
Untuk proses membuat planning dan requirement, Trello ini memiliki banyak fitur dan tampilan assign task yang sesuai untuk melakukan Scrum. Dalam Trello untuk menginput sebuah task akan ditampilkan dalam bentuk card yang bisa kita beri sebuah judul proses di setiap cardnya. Nah, yang lebih unggulnya dalam aplikasi Trello ini, setiap konten card sudah otomatis terurut. Nah, jadi terurut berdasarkan tanggal input konten tersebut, sehingga product owner dan Scrum Master tidak kecolongan atau tidak bingung atas task yang telah diberikan kepada tim kerja. Nah, dalam Scrum setiap task yang diberikan kepada tim kerja harus diberikan sebuah ukuran beban kerjanya yang biasanya ukurannya menggunakan skala low, medium, dan hard, dan seterusnya. Nah, di Trello ini sudah memiliki fitur ini, namun dengan skala angka atau disebut points, yang dimana points ini dapat kita lihat hasil akumulasinya per individu atau per tim, yang bisa menjadi bahan penilaian performa kerja. Nah, dengan ini kita bisa melihat kegunaan Trello yang sudah sangat sesuai jika ingin menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan Scrum ini pada sebuah project yang akan dibuat. Tools yang akan digunakan pada metode XP. Pada tahap planning, tools yang akan saya pakai tetap pakai Trello, dikarenakan Trello dapat melakukan agenda-agenda kegiatan dengan fitur papan dan kartunya, dan dapat melakukan komunikasi dengan user dan tim juga. Pada tahap desain, tepatnya dalam membuat CRC card, saya menggunakan eDraw, di mana di sini tepatnya dengan framework CRC yang sudah disediakan di dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya pada tahap coding, kami tetap menggunakan bahasa JS, PHP, dan SQL dengan tools Sublime edisi ketiga sebagai text editor coding, dikarenakan sudah mendukung beberapa fitur highlight text pada beberapa bahasa pemrograman. Dan sebagai database, saya menggunakan MySQL. Nah, dikarenakan agar lebih simple, sepaket dengan SAMPP yang akan digunakan nanti sebagai tools pada tahap testing. Nah, pada tahap testing ini, tools yang akan digunakan ialah SAMPP. Nah, SAMPP ini berguna sebagai localhost yang agar tidak ribet-ribet melakukan testing dengan menggunakan domain sungguhan. Selanjutnya ialah tools DSDM. Nah, tools DSDM ini juga tetap sama pakai Trello, karena sekali lagi tools ini sangat fleksibel dan bisa diterapkan di banyak metode. Itu saja penjelasan perbaikan nilai UAS pada matkul Rapid Software Development. Lebih kurangnya harap dimaklumi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.